Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Revo Ramadan, Sarjana Farmasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini. Saya doakan semoga kebaikan teman-teman dibalas juga oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa juga kepada teman-teman semoga kabar teman-teman di luaran sana sehat semua ya. Oke, di kesempatan kali ini saya pengen bahas vitamin C ya. Oke, vitamin C. Ada banyak sekali varian merek dagang yang ada di luaran sana terkait dengan vitamin C ini. Bebas saja teman-teman bisa memilih merek apa saja. Saya tidak merekomendasikan ke suatu merek, tapi kebetulan pada saat ini saya punya contohnya cuma Sonsi, jadi kita bahasnya menggunakan ini aja. Nah, Sonsi ini dia punya kekuatan dosis sebesar 500 mg per tabletnya. Jadi dia kalau kita beli itu dua kayak gini. Per kali beli bisa beli, pokoknya satu kali beli nggak bisa beli satu, jadi belinya dua gini. Oke, vitamin C ini biasa digunakan untuk menjaga ketahanan tubuh ya. Dengan cara kerjanya dia memperkuat imun kita dan juga sebagai antioksidan. Nah, ini bisa menjadi solusi ya bagi teman-teman yang mungkin pekerjaannya di luaran sana memang sangat sibuk dan melelahkan, kemudian orang-orang lapangan yang bekerja mungkin 12 jam menggunakan fisik, ini bisa sekali menjadi solusi bagi teman-teman yang mungkin suka kelelahan, kemudian dari kelelahan itu menyebabkan imun tubuh turun dan bisa menyebabkan penyakit masuk, bisa menggunakan vitamin C ini dengan tata cara penggunaan yang sesuai, tidak asal-asalan. Nah, vitamin C ini masuk dalam golongan obat bebas ya, bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tetapi dalam penggunaannya tentu saja ada batasan-batasan. Jangan disangka kalau seandainya mendengar kata vitamin itu kita bisa konsumsi sebanyak-banyaknya. Ada saya temui orang yang punya mindset dan pikiran kayak gini, wah minum vitamin semakin banyak semakin bagus. Enggak kayak gitu juga gitu loh. Memang vitamin itu di dalam tubuh, apalagi vitamin C ya terkhusus vitamin C itu tidak dihasilkan oleh tubuh kita, tetapi diperlukan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan asupan vitamin C? Utamakan dahulu dari pasokan-pasokan yang alami ya, misalnya dari buah-buahan, kemudian dari sayur-sayuran. Nah, seandainya memang konsumsi dari sayuran dan buah-buahan itu kurang dan kemudian ketahanan tubuh kita menurun, pasti kita akan mendapatkan respon yang khas biasanya dari tubuh kita. Misalnya kita kalau orang yang imunnya turun mungkin ya sakit ringan, misalnya flu, batuk, seperti itu ya. Nah, ini memungkinkan sekali untuk mengkonsumsi vitamin C ini dengan aturan-aturan yang sesuai. Kemudian yang sering juga saya dengar dan masuk ke saya pertanyaannya, yang sering ditanya itu dosis pemakaian per hari berapa maksimalnya, terus tuh lama penggunaan berapa lama sih supaya nggak menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Nah, untuk dosis pemakaiannya untuk orang dewasa di atas 14 tahun itu maksimal penggunaan vitamin C itu sebesar 2000 mg per hari. Berarti kalau misalnya kita konversikan dengan contoh yang saya punya dengan kekuatan dosis 500 mg per hari, berarti maksimal penggunaannya sehari adalah 4 tablet kalau untuk yang merek Sonsi ini. Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan vitamin C dengan merek dagang lain yang mungkin punya kekuatan sediaan yang berbeda. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk ibu hamil berbeda ya. Hati-hati juga untuk ibu hamil untuk mengkonsumsi vitamin C ini. Sebelum mengkonsumsi vitamin C ada baiknya untuk ibu hamil mengkonsultasikan diri dulu. Kalau pengen konsumsi suplemen atau vitamin lainnya juga silahkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan ke depannya nanti. Nah, untuk ibu hamil di sini saya kasih tahu dosisnya aja. Untuk dosis pemakaian dengan umur 18 tahun itu maksimal penggunaan 1800 mg per hari. Silakan dikonversikan sendiri dengan kekuatan dosis yang teman-teman punya. Kemudian untuk ibu hamil dengan umur 19 sampai 50 tahun itu maksimal penggunaan 200 mg 2000 mg per hari. Berarti sama kayak dosis dewasa biasa sih. Dia 2000 mg per hari, tetapi yang digarisbawahi di sini kalau untuk ibu hamil silahkan konsultasikan dulu ke dokter.
Kemudian untuk anak-anak di bawah umur 14 tahun silahkan menuruti rekomendasi dari dokter untuk penggunaan vitamin C-nya, karena obat vitamin ini kalau untuk anak-anak nggak bisa juga kita asal-asal kasih ya, kayak gitu. Nah, kemudian peringatan-peringatan yang perlu saya sampaikan, yang punya riwayat asam lambung, hati-hati dalam menggunakan obat ini karena dia sifatnya asam, bisa menyebabkan kenaikan asam lambung. Kalau seandainya teman-teman punya riwayat asam lambung, silahkan konsumsi dengan baik. Maksudnya dengan baik seperti apa? Konsumsi setelah makan ya untuk vitamin ini, dan jangan berlebihan dengan maksimal yang sudah saya berikan tadi, yaitu 2000 mg per hari. Atau juga jangan mentang-mentang saya kasih tahu batasannya 2000 mg per hari, teman-teman sehari harus mengkonsumsi sampai batas maksimal, enggak juga kayak gitu. Kalau seandainya minum satu udah cukup, badannya udah cukup fit, udah nggak usah ditambah lagi ya. Minum satu aja dulu. Kalau seandainya merasa badan udah enak, udah fit, ya udah nggak usah diminum, nggak usah ditambah lagi kayak gitu ya. Kemudian untuk efek samping yang biasa terjadi itu biasa ya, mual, muntah, kemudian diare, bisa juga bikin susah tidur, kemudian yang jelas menaikkan asam lambung. Nah, berapa lama sih penggunaan vitamin ini? Nah, biasanya penggunaan vitamin itu tidak lebih dari 1 minggu ya, tidak lebih dari 1 minggu biasanya. Tapi bisa jadi lebih atau kurang tergantung dengan rekomendasi dari dokter. Nah, di sini saya tekankan kembali, kalau seandainya teman-teman beli vitamin C ini tanpa menggunakan resep dokter, silahkan pertimbangkan sekali. Tidak semua kondisi itu teman-teman harus mengkonsumsi vitamin. Maksudnya gimana? Kalau seandainya teman-teman kerjanya berat, tetapi kondisi tubuh masih baik-baik saja kayak gitu, saya rasa tidak perlu ya mengkonsumsi vitamin C ini. Silahkan diusahakan dulu mendapatkan asupan vitamin C itu dari makan bahan-bahan makanan yang alami. Misalnya tadi yang sudah saya sebutkan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Pokoknya dimaksimalkan dulu asupan secara alaminya. Kalau seandainya nanti setelah melakukan pola makan yang baik, tetap juga merasa misalnya teman-teman imunnya menurun dan sering sakit atau bagaimana karena terlalu capek juga mungkin, nah silahkan ditambah dengan menambahkan suplemen vitamin C atau vitamin C ini kayak gitu ya. Enggak semua kondisi kita misalnya wah saya hari ini mau lembur 12 jam minum vitamin dulu kayak gitu, jangan kayak gitu juga mindsetnya. Diusahakan dulu asupan dari yang alami ya, seperti itu. Jangan bergantung sama obat, kalau saya sih sarannya ke teman-teman, jangan sedikit-sedikit obat kayak gitu ya. Usahakan dulu yang alami kayak gitu. Nah, kemudian silahkan konsumsi vitamin ini ketika kondisi imun teman-teman dirasa menurun. Misalnya teman-teman mungkin mengalami flu, batuk, nah itu pas posisinya kalau teman-teman pengen mengkonsumsi vitamin. Karena kan kalau seandainya teman-teman sudah merasakan seandainya pilek, kemudian batuk, badan lemas, dan tidur tidak enak, itu ada kemungkinan mungkin teman-teman imunnya sedang menurun. Nah, cocok ini vitamin C kalau dikonsumsi pada saat-saat seperti itu. Tapi kalau kondisi badan teman-teman sehat, bugar-bugar aja ya, saya rasa tidak terlalu dibutuhkan ya untuk pengkonsumsian vitamin C ini. Kemudian juga lagi yang perlu saya sampaikan. Nah, untuk pemakaian jangka panjang tadi, hati-hati ya, vitamin C ini kalau seandainya dikonsumsi tanpa aturan yang jelas dan baik, bisa menyebabkan beberapa efek samping yang tidak mengenakan juga. Misalnya bisa menyebabkan batu ginjal kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan vitamin C ini tanpa terkontrol, mungkin nggak ada indikasi, sehat walafiat aja yang seperti saya bilang tadi, sehat-sehat aja, tapi konsumsi vitamin C berkepanjangan sampai 2 bulan, 3 bulan diminum setiap hari, hati-hati ya. Karena obat ini, vitamin ini juga punya efek samping kayak gitu sih ya. Saya rasa bukan hanya vitamin ya, semua obat atau semua makanan kalau seandainya dikonsumsi tanpa kontrol dan tanpa tujuan yang jelas, saya rasa memang bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan, bukan hanya obat ya, kayak gitu sih.
yang bisa saya sampaikan, ya jangan lupa terkait 2 indikator penting yang sering saya sampaikan terkait dengan penggunaan obat, jangan lupa perhatikan kemasannya, jangan sampai ada yang rusak. Kemudian juga silahkan cek tanggal kadaluarsanya, kemudian sebelum mengkonsumsi silahkan bersihkan dulu kemasan obatnya karena di masa pandemi ini. Kemudian untuk penyimpanannya hindari dari sinar matahari langsung, kemudian dari panas elektronik seperti TV dan kulkas, dan jangan simpan di kulkas juga untuk vitamin ini. Silahkan simpan di lemari yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Ketika ingin menggunakan kembali, jangan lupa cek kemasannya. Jika ada yang rusak atau ada tablet pecah atau seperti apa, silahkan berhenti atau jangan digunakan kembali, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi penggunaan vitamin C ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ingat, saya pesankan kembali, usahakan dulu asupan dari yang alami ya, seperti sayuran dan buah-buahan, karena tidak semua kondisi itu kita butuh vitamin, kayak gitu ya. Mungkin itu, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kita ketemu di next vlog selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, silahkan diklik di kolom komentar. Yang mau request dan tanya-tanya bisa DM saya langsung ke Instagram. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.